Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang pengerjaan e-kinerja BKN triwulan 2 nih. Jadi di ASN di Kabupaten Ngawi setiap 3 bulan sekali itu diwajibkan untuk mengisi penilaian triwulan 1, 2, 3 dan 4 nih. Jadi karena ini sudah memasuki triwulan kedua, Bapak Ibu harus mengisi e-kinerja BKN di triwulan 2 tahun 2024. Jadi pada dasarnya sama dengan pengerjaan triwulan 1. Mungkin video ini sedikit membantu untuk yang masih ada kesulitan pengerjaan triwulan 2 ini ya. Jadi yang pertama masuk alamat e-kinerja BKN ini. Nah, yang kedua nanti dimasukkan username dan passwordnya. Jadi langsung saja masuk di web e-kinerja BKN ini, tampilannya seperti ini. Langsung diklik login. Nah, setelah itu masukkan NIP Bapak Ibu. Masukkan passwordnya, password myASN. Nah, setelah login nanti tampilannya seperti ini. Lanjut diklik penilaian, menu penilaian ini diklik. Nah, setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu diklik tambah periode penilaian. Ini diklik. Nah, ini dipilih periode TW2. Lanjut diklik OK. Nah, ini karena sudah ada, nanti muncul ini ya di triwulan 2 ini. Nah, ini masih kosong. Nah, yang di triwulan 1 sudah dinilai. Nah, di triwulan 2 ini tugas Bapak Ibu mengerjakan di triwulan 2 ini ya. Jadi langsung diklik ini rencana aksi. Nah, setelah rencana aksi diklik ke bawah. Dari RHK ini yang terrealisasi itu di triwulan 2 yang mana. Karena ini di triwulan 2 di RHK 1, 2 itu terrealisasi, jadi ini dipilih. Jadi ini rencana aksi ini dimasukkan ini nggih. Jadi kalimat setelah terlaksananya ini di copy, diklik sini, dipastekan di sini. Nah, ini target ini jumlah yang ditargetkan di sasaran kerja awal tahun itu nggih. Jadi ini 50 berkas atau dokumen nggih. Nah, ini diklik OK. Nah, yang ini yang RHK kedua itu juga sama. Ini nggih diambil dari ini. Dipastekan di sini. Nah, ini ditulis satu laporan. Sesuai target Bapak Ibu nggih. Jadi targetnya berupa dokumen laporan atau berkas dan berapa target yang terpenuhi di triwulan 2. Nah, setelah ini diisi rencana aksi, ini kembali nggih. Kembali ke ini, setelah rencana aksi diklik pengisian bukti dukung, ini diklik. Nah, setelah ini diklik, tugas Bapak Ibu mengisi menu bukti dukung ini. Jadi ini untuk yang menu bukti dukung yang diisi hanya di kolom nomor 1 saja. Jadi yang kolom nomor 2 ini tidak usah. Jadi ini yang pertama ini diklik.
Nah, ini nama bukti dukungnya apa? Dokumen. Nah, ini bukti dukung ini, link ini adalah diambil dari bukti dukung Bapak Ibu di Google Drive nggih. Nah, masuk di email Bapak Ibu. Nah, setelah masuk diklik ini. Drive ini. Nah, ini diambil dari ini. Nah, ini untuk ngambil linknya dari Google Drive itu sama seperti kemarin di triwulan 1. Ini diklik bagikan ini. Nah, setelah itu ini harus diklik siapa saja yang memiliki link ini. Jangan dibatasi nggih. Jadi yang ini diklik. Nah, setelah itu ini diklik editor. Jangan yang dua ini nggih. Jadi diklik editor. Setelah itu klik salin link. Nah, setelah klik salin link, masuk di ekin tadi, dipastekan di sini. Nah, setelah itu diklik OK. Nah, setelah OK, ini sudah selesai yang RHK nomor 1. Lanjut ke menu realisasi. Kolom realisasi ini nggih. Jadi ini diklik. Ini tadi 50 dokumen. Ini dokumen nggih. Nah, sumber datanya ini 50 dokumen, diklik OK. Nah, yang kedua ini diklik juga realisasinya itu berapa persen. Ini 25% dari ini ya. Nah, yang ketiga ini diklik 3 bulan. Nah, ini dipilih ketepatan waktu. Terus diklik OK. Nah, yang kedua ini di kolom bukti dukung, yang kolom pertama itu dilampirkan bukti dukungnya nggih. Jadi ini tadi laporan. Nah, ini masuk di Google Drive tadi. Ini sama juga, ini harus siapa saja boleh memiliki. Nah, ini diklik editor. Ini salin link. Nah, masuk lagi ke sini, dipastekan di sini. Diklik OK. Nah, setelah itu yang RHK kedua lanjut mengisi di kolom realisasi. Ini tadi laporan. Yang kedua ini berdasarkan prosentase nggih. Jadi yang kedua itu berdasarkan prosentase 25%. Nah, ini berdasarkan bukti dukung teridentifikasi, diklik OK. Nah, yang ketiga ini berdasarkan waktu, karena ini triwulan kedua ini penilaiannya per triwulan, 3 bulan sekali, dipilih 3 bulan nggih. Jadi ini ketepatan waktu.
diklik OK. Nah, ini sudah selesai pengerjaan di triwulan 2 ini untuk ASN yang dinilai. Nah, setelah ini sudah selesai pengerjaan pengisian rencana aksi dan pengisian bukti dukung. Nah, itu Bapak Ibu harus menyampaikan ke pimpinan masing-masing untuk dilakukan penilaian di triwulan kedua. Nah, setelah ini sudah selesai mengerjakan di triwulan kedua, Bapak Ibu lanjut untuk dilakukan penilaian pimpinan nggih. Jadi ini login ke akun pimpinan masing-masing. Ini hanya contoh nggih. Jadi ini dimasukkan password pimpinannya. Ini masuk di akun pimpinan masing-masing. Maaf. Nah, ini masuk di akun pimpinan. Cara penilaian untuk ASN di triwulan 2 itu diklik menu penilaian ini nggih, di tahun 2024. Nah, setelah itu ini baru di triwulan 1 yang muncul. Nah, untuk penilaiannya itu di triwulan 2 harus dimunculkan triwulan 2-nya dulu. Nah, ini diklik tambah periode penilaian. Ini diklik periode TW2, lanjut diklik OK. Nah, ini baru muncul di pimpinan di triwulan kedua. Nah, setelah itu Bapak Ibu muncul di ini menu pemantauan dan evaluasi ini. Jadi ini nanti di triwulan kedua ini diklik penilaian bawahan. Nah, ini diklik nama yang akan dinilai. Nah, ini diklik yang tadi sudah dikerjakan. Nah, ini lanjut ke bawah. Nah, ini karena sudah diisi feedback ini. Ini diisi sampai ke bawah nggih. Jadi kolom feedback ini diisi semua sampai ke bawah sampai selesai. Nah, ini kalau sudah selesai diisi feedback yang di sini, yang di bawahnya. Di perilaku kerja ini. Ini untuk kalimat itu silahkan sesuai pimpinan masing-masing ya. Jadi sudah sangat baik atau sudah sesuai atau perlu ditingkatkan itu tidak masalah. Yang penting sesuai keinginan pimpinan masing-masing untuk kalimat feedback itu. Jadi untuk motivasi ke bawahan nggih. Jadi kalimat motivasi atau nilai yang diberikan ke ASN yang dinilai. Nah, setelah ini dinilai feedback, lanjut ke ini menu rating hasil kerja. Ini harus dinilai juga, karena kalau ini tidak dinilai nanti penilaian di triwulan 2 itu tidak akan muncul, masih kosong. Jadi ini harus diklik. Nah, ini dipilih sesuai Bapak Ibu pimpinan nggih. Jadi ini
saran untuk di Kabupaten Ngawi untuk Dinas Pendidikan itu nilainya itu sesuai ekspektasi saja. Kalau untuk yang di atas ekspektasi ini untuk yang PNS atau ASN yang mau purna tugas 2 tahun nggih. Sebelum 2 tahun purna tugas, ASN tersebut wajib dinilai sesuai di atas ekspektasi. Kalau masih masa kerja masih lama itu dinilai sesuai ekspektasi saja. Nah, untuk yang 2 tahun sebelum purna tugas itu dinilai di atas ekspektasi semua. Nah, yang di atas ekspektasi ini juga untuk guru itu guru yang berprestasi nggih. Jadi yang ikut lomba guru berprestasi itu bisa dinilai di atas ekspektasi. Nah, di atas ekspektasi ini persentase maksimalnya itu 20% saja. Itu nggih. Untuk yang mau purna tugas itu semua harus dinilai di atas ekspektasi. Itu nggih. Nah, ini dipilih sesuai ekspektasi. Nah, kemudian yang terakhir ini rating perilaku kerja ini juga wajib dinilai. Ini dipilih sesuai ekspektasi, diklik OK. Nah, setelah ini dinilai, penilaian di triwulan kedua ini sudah selesai. Nah, nanti kembali ke menu penilaian ini. Nanti bisa dilihat yang dinilai tadi sudah muncul ini. Sudah dinilai. Gitu nih. Nah, untuk melihat hasil nilai ASN tadi, masuk ke akun ASN yang dinilai tadi. Nah, diklik menu penilaian. Nah, ini sudah dinilai nggih. Nah, ini kenapa masih min atau strip? Karena ini masih bulan Juni. Yang menu penilaian itu belum di setting dari kabupaten nggih. Jadi nanti otomatis ini nanti kalau sudah dinilai nanti ini akan muncul. Gitu nggih. Jadi itu mungkin sedikit tutorial pengerjaan penilaian di triwulan kedua tahun 2024 di aplikasi e-kinerja BKN. Jadi monggo yang belum mengerjakan atau belum melakukan penilaian segera dilakukan penilaian. Dari pengisian rencana aksi, pengisian bukti dukung segera diisi nggih. Jadi nanti biar tidak ada keterlambatan dalam pengerjaan di triwulan 2 ini. Nah, untuk SKP periodik itu bisa langsung dicetak ini ya, dari menu cetak form ini. 2 ini, triwulan 1, triwulan 2 dari ini. Gitu nggih. Jadi ini dicetak, ini juga dicetak. Gitu. Mungkin itu saja sedikit tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin untuk yang masih ada kesulitan bisa sedikit membantu ya. Jadi itu saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.